Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Semoga semua sehat dan bebas COVID-19 tentu saja. Dan saya berdoa setiap hari agar semua yang sakit segera sembuh, yang menderita mendapat penghiburan, dan kalau ada kerabat atau sahabat yang wafat, semoga segera mulia bahagia di surga bersama Bapa dan para kudusnya. Pertama-tama saya akan mengapresiasi atas keterlibatan Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, dari Perduki dalam menghadapi tantangan iman Katolik di masa pandemi COVID-19 ini, bersama komunitas-komunitas kategorial yang lain, sehingga banyak orang bisa dibantu. Malam ini kita merenungkan tema memuliakan Allah, didasarkan pada Injil hari ini. Kalau kalian membawa kitab suci, silahkan buka Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Kita bisa membacakan bersama-sama Injil ini supaya firman Tuhan semakin merasuk ke dalam budi dan hati kita semua. Kita baca bersama. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada siapa kita hendaknya belajar memuliakan atau mempermuliakan Allah Tuhan kita? Kalau kita ingin menjaga iman tahan banting di masa pandemik ini, tentu saja kita belajar dari yang benar, bahkan sang kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus, bukan? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang mempermuliakan Allah, Bapanya, di dalam
perikop yang baru saja kita dengar. Kita bisa membayangkan sesudah dengan rendah hati Yesus mencuci kaki para murid, Yesus berhenti untuk berkontemplasi, untuk merenung. Sebelumnya Yesus bercakap-cakap dengan para murid, berdiskusi bahkan ya. Tetapi kali ini Yesus menengadahkan mata ke langit menghadap Bapa, bersama Bapa, di dalam Bapa. Tuhan Yesus merenungkan rencana ilahi bagi penciptaan dan bagi umat manusia yang harus diselesaikan. Dia berdoa untuk penyelesaian karyanya. Kita ingat dalam bagian awal Injil Yohanes bab 1, Yohanes menyatakan sabda turun menjadi daging dan masuk ke dalam dunia yang penuh konflik antara terang dan gelap untuk membawa orang-orang kepada terang, artinya bersatu dengan Allah. Pertanyaannya, apakah semua orang mau diajak masuk ke dalam terang? Ternyata tidak, bukan? Yesus harus berhadapan bahkan dengan perlawanan banyak orang yang ingin menyingkirkannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kuat kemapanan, memegang kuat kekuasaan, serta menolak perubahan dan keterbukaan. Meski harus menghadapi ini, rencana Allah harus terlaksana. Dan melalui salibnya, melalui kematiannya, Yesus mengasihi sehabis-habisnya. Pada saat Yesus berdoa dalam Injil yang baru saja kita mendengarkan, Yesus menyatakan bahwa saatnya sekarang bukan Allah turun menjadi daging, tetapi saatnya daging yang menuju Allah. Manusia yang diubah masuk ke dalam diri Allah. Saatnya sabda Allah yang datang dari Allah itu kembali kepada Allah bersama dengan sahabat-sahabat, saudara-saudari, sesama umat manusia, tentu saja kita juga, dan semua murid Yesus yang mendatang. Inilah saatnya Yesus memuliakan Allah. Kita bisa membaca tadi dalam ayat 1-3. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan padanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah yang disebut sebagai Injil kemuliaan Allah. Yesus dalam perikop ini merenungkan kemuliaan ini dan berdoa agar para murid, kita semua menghayatinya. Apakah kemuliaan itu? Kemuliaan adalah pernyataan keagungan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan ketidakterbatasan Allah. Seluruh ciptaan memuji dan menyatakan kemuliaan Allah. Bumi dan segala isinya, inilah wujud kemuliaan Allah. Semua planet, galaksi, bulan, matahari, kehidupan besar dan kecil, gajah, bahkan virus termasuk virus corona, berbagai jenis antioksidan, buah, sayur, ikan, dan serangga, segala macam flora dan fauna, yang kelihatan maupun yang tak kasat mata, semua menjadi jalinan utuh wujud kemuliaan Allah. Sehingga pemazmur bisa berkata, Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu luhur mengatasi langit. Lelaki perempuan
anak maupun senior, semua menyatakan kuasa dan kebesaran Allah, penguasa hidup, kebesaran sabda yang menciptakan, karena tidak ada sesuatu pun diciptakan tanpa sang sabda. Allah jadi menyatakan kemuliaannya melalui berbagai hal dalam hidup kita. Berbagai peristiwa sejarah agung dan mengagumkan. Siapa yang mengira bahwa bumi dan negeri-negeri indah yang kita tempati dan kunjungi, yang mengagumkan ini, 200 tahun lalu ditimpa kegelapan berbulan-bulan karena meletusnya Gunung Tambora di Nusa Tenggara tahun 1815. Letusan Gunung Tambora adalah salah satu letusan gunung berapi paling kuat dalam sejarah tertulis. Gunung Tambora di Sumbawa. Letusan ini mulai 10 April 1815, diikuti antara 6 bulan sampai 3 tahun meningkatnya kepulan dan letusan. Hubungan letusannya menurunkan suhu global, dan beberapa ahli percaya hal ini menyebabkan pendinginan global dan kegagalan panen di seluruh dunia pada tahun berikutnya. Kadang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Tentu saja puluhan ribu orang mati kekurangan pangan bertahun-tahun. Melebihi kengerian pandemi hari ini. Siapa yang mengira bahwa bumi yang hampir penuh manusia ini 100 tahun lalu, 1918, dihuni virus flu Spanyol yang mulainya di Kansas, Amerika. Flu yang dikenal sebagai pandemi flu 1918 adalah pandemi influenza mematikan luar biasa. Berlangsung sekitar 15 bulan, menginfeksi 500 juta orang. Waktu itu sepertiga populasi dunia. Jumlah korban diperkirakan sekitar 17 juta hingga 50 juta, menjadikannya salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Dunia selamat dari quote-unquote bencana ini. Siapa mengira tahun ini bumi dihuni virus corona yang sudah mencabut nyawa lebih dari 346.000 orang per hari ini. Bukankah jauh hari sebelumnya Allah menyatakan kemuliaannya dengan membebaskan orang Israel dari Laut Merah dan ribuan orang Mesir mati tenggelam di Laut Merah? Yesus menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan dirinya dengan mengubah air menjadi anggur di Kana, membangkitkan Lazarus, saudara Marta dan Maria. Ketika Yesus di depan para murid memberikan tubuhnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum, Tuhan Yesus menyatakan Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa itu menjadi kecil agar dapat tinggal dalam diri kita, hidup dan bekerja melalui kita, memberi hidup melalui diri kita, mengubah kita masing-masing menjadi alter Christi atau Kristus yang lain. Itulah kisah kasih tulus kemuliaan Allah. Yesus menyatakan bahwa Bapaknya adalah sumber segala sesuatu, sumber kehidupan. Dia adalah utusan untuk menyatakan Bapa. Semua yang ia lakukan dan kerjakan berasal dari Bapa. Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam kesatuan dengan Bapa. Maka dia mengatakan dalam ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Memuliakan Allah adalah menyelesaikan pekerjaan Allah.
apakah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Yesus? Ayat 6 sampai 8 mengatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyatakan siapa Allah kepada semua orang, dan orang-orang menerimanya. Tentu saja yang mau menerima, yang beriman. Dengan kata-kata itu, Yesus sedang membawa para murid ke dalam kemuliaan hidup Allah. Kita semua diajak ikut memuliakan Allah, memberikan kemuliaan kepada Allah. Itu terjadi kalau kita mengakui bahwa semua yang baik, yang benar, indah, adil dalam diri kita berasal dari Allah. Inilah seperti hasil ranting anggur yang tak lepas dari pokok anggur. Itu yang disampaikan dalam Injil Yohanes bab 15. Dengan demikian kita yang juga adalah citra Allah juga menjadi kemuliaan Allah. Kalau menghasilkan banyak buah, kalau kita memperkenalkan Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia dan berbela rasa dalam diri Yesus, dengan perkataan, sikap, perbuatan hidup kita bersama. Menarik apa yang dikatakan oleh Santo Irenaeus, seorang uskup pertama di Lyon, Prancis, pada abad kedua. Dia menulis, Gloria Dei Homo Vivens. Artinya kemuliaan Allah adalah manusia yang sungguh hidup. Hidup yang dimaksud adalah hidup seperti Kristus yang dijiwai roh kasih, dijiwai roh kudus sendiri. Hidup manusia sepenuhnya adalah hidup seperti Kristus yang menjadi alat, instrumentum, atau wujud kehadiran kemuliaan Allah. Wujud dari kehadiran kemuliaan Bapa. Maka Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Bagaimana kita memuliakan Allah di masa pandemi sekarang ini? Memberikan kemuliaan kepada Allah berarti mengakui bahwa Allah adalah diri yang sepenuh-penuhnya pantas menerima apa yang diucapkan tentang Dia sebagai pernyataan sujud dan hormat. Kita menyebut Dia yang Maha Esa, yang Maha Mulia, yang Maha Hebat, Maha Kuasa, dan seterusnya. Tentu saja doa dan nyanyian adalah salah satu cara yang biasa kita pakai untuk memuliakan Allah. Salah satu lagu yang saya suka ini berbunyi begini. Puji Dia yang setia memberikan kasih cinta pada kita ciptaannya. Dialah Tuhan kita, Allah Bapa Maha Cinta, yang sudi memberi Roh Kudus dan Yesus kepada kita. Puji Dia yang setia memberikan kasih cinta pada kita ciptaannya. Pertanyaannya, apakah cukup?
Injil mengatakan tidak cukup. Tidak cukup orang berteriak Tuhan, Tuhan. Pengakuan itu tidak cukup dengan kata-kata, doa, atau lagu seindah bagaimanapun saya menyanyikannya. Tetapi harus juga dengan sikap dan perbuatan kita. Sikap rendah hati seperti Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, sehingga mau berkorban serta berbela rasa pada manusia, adalah ungkapan sejati memuliakan Allah. Orang tidak mendewakan dirinya. Orang yang memuliakan Allah tidak sombong, mau bersahabat dengan siapa saja, mau solider, mau melestarikan alam hidup bersamanya atau bumi sebagai rumah bersama. Maka tidak mendewakan kekayaan, uang, harta, jabatan, karena semua itu tidak ada artinya di hadirat Allah. Semua itu diberikan Allah pada waktunya. Kalau mati, tidak ada yang akan membawa semua itu. Maka yang menentukan adalah utuhnya kata, sikap, dan perbuatan kita. Maka menarik, banyak orang hari-hari ini mau berdonasi, ya, memberikan makanan, pakaian pada orang yang butuhkan di masa pandemi. Itulah memuliakan Allah yang terwujud dengan memuliakan martabat manusia. Ajaran sosial gereja mengundang kita memuliakan Allah berarti menghargai martabat manusia, menghargai kebaikan umum sebagai tujuan hidup bersama, punya solidaritas dengan orang kecil, dan punya keprihatinan untuk melestarikan dunia, melestarikan bumi. Saya ajak untuk sedikit melihat apa yang disampaikan Paus Fransiskus pada saat dia memberikan berkat Orbi et Urbi tanggal 27 Maret 2020 lalu. Dia mengatakan, di dunia ini, kasih Allah lebih dari yang kita lakukan. Kita merasa telah maju dengan kecepatan sangat tinggi, merasa kuat dan mampu melakukan apa saja. Serakah demi keuntungan, atau dalam istilah yang di Irlandia barusan kita dengar, economy of more, kita biarkan diri kita terjebak dalam banyak perkara dan hidup dengan tergesa-gesa. Kita tidak berhenti ketika Allah mendekati kita. Kita tidak terguncang oleh perang atau ketidakadilan di dunia. Kita juga tidak mendengarkan seruan orang miskin atau penyakit planet kita. Kita melanjutkan hidup tanpa berpikir. Dan pikirnya adalah kita akan tetap sehat di dunia yang sedang sakit. Bagi Paus Fransiskus di masa pandemik ini, sekarang kita seperti di tengah badai. Dan kita seringkali berdoa, mohon pada Tuhan supaya Tuhan bangun. Dan Tuhan menjawab, kenapa kamu takut? Apakah kamu tidak memiliki iman? Dengan pandemik ini, Tuhan memanggil kita untuk beriman, yang tidak begitu percaya bahwa Tuhan ada supaya datang kepada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Kita dipanggil untuk bertobat. Istilah Nabi Yoel, kembali padaku dengan sepenuh hati. Tuhan memanggil kita untuk mengambil waktu memilih apa yang sungguh penting. Ini adalah waktu untuk memisahkan apa yang sungguh diperlukan dan apa yang tidak. Ini adalah waktu untuk mendapatkan hidup kita kembali ke jalan Tuhan bersama orang lain.
Kita dapat melihat banyak sekali teman perjalanan, bahkan meskipun takut, telah mengorbankan hidup mereka, para dokter, perawat. Inilah kekuatan roh yang dicurahkan keluar dan dibuat dengan penyangkalan diri yang berani dan murah hati. Kehidupan dalam roh itu dapat menebus, menghargai, dan menunjukkan bagaimana hidup kita saling berjalinan dan didukung oleh begitu banyak orang yang sering dilupakan. Mereka tidak pernah atau jarang sekali muncul dalam berita utama koran atau majalah. Tapi mereka itulah yang menentukan hari-hari ini. Dokter, perawat, karyawan, supermarket, pembersih, pengasuh, penyedia transportasi, orang-orang yang melakukan perlindungan hukum, menjaga ketertiban, para sukarelawan, pria dan wanita religius, dan sebagainya yang sangat banyak, yang tidak mencari keselamatan dirinya sendiri, tapi mau melayani. Dalam menghadapi begitu banyak penderitaan, kita alami doa Yesus. Hendaknya mereka semua menjadi satu. Begitu banyak orang setiap hari bersabar dan menawarkan harapan. Berhati-hati supaya tidak menabur kepanikan, tetapi mau bertanggung jawab bersama. Begitu banyak orang, bapak, ibu, kakek, nenek, guru menunjukkan kepada anak-anak bagaimana harus menghadapi krisis dengan menyesuaikan kehidupan normal dengan menjadi new normal dan membina hidup doa juga dengan cara daring atau online. Begitu banyak yang berdoa menawarkan sesuatu dan berbuat untuk kebaikan orang lain. Inilah tanda kesatuan. Doa dan kebaktian adalah senjata kemenangan kita melawan yang jahat, kata Sri Paus. Iman dimulai ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan keselamatan. Kita tidak bisa mencukupi diri sendiri. Kita membutuhkan Tuhan sebagai navigator yang cerdas, yang membutuhkan bintang-bintang. Mari kita undang Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Kita serahkan ketakutan kita kepadanya, sehingga dia bisa menaklukkan badai yang sedang mengancam kita. Seperti para murid, kita akan mengalami bahwa dengan dia di atas perahu tidak akan ada kecelakaan. Karena ini adalah kekuatan Tuhan. Dia membuat kita tenang dalam badai. Karena dengan Tuhan, hidup tidak pernah mati. Tuhan meminta kepada kita, di tengah-tengah prahara badai ini, mengundang kita untuk membangunkan kembali dan mempraktekkan solidaritas dan harapan yang mampu memberi kekuatan, dukungan, makna bagi semua ini ketika segala sesuatu tampak seperti menggelepar mau mati. Saya sangat terkesan dengan gerakan-gerakan sosial yang dibuat oleh Keusupan ini, yang dilibati oleh banyak komunitas. Semoga ini adalah tanda-tanda kita memuliakan Allah, memuliakan martabat manusia, tanda-tanda solidaritas kita. Sekaligus juga saya ajak untuk ingat pentingnya melestarikan alam kita. Meminjam kata-kata Paus Fransiskus, kita memiliki jangkar. Oleh jangkar salibnya, kita diselamatkan. Kita memiliki kemudi. Dengan salibnya, kita telah ditebus. Kita punya harapan. Dengan salibnya, kita telah disembuhkan. Sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan yang menebus.
Di tengah isolasi atau karantina kita menderita kurangnya kesempatan untuk bertemu, kesempatan untuk berdoa bersama, memuji Tuhan, beribadah, bersosialisasi. Kita mengalami kehilangan banyak hal. Mari kita dengarkan lagi pernyataan yang menyelamatkan kita. Di masa Paskah ini, Tuhan bangkit, dan oleh Dia kita hidup. Memuliakan Allah seperti Yesus di masa sekarang berarti merangkul salibnya. Ada seorang anak muda yang pernah bertanya kepada seorang pemimpin religius, di mana Tuhan saat pandemi ini terjadi, saat penderitaan itu terjadi? Dia menjawab, dan saya sangat setuju dengan jawabannya. Tergantung pertanyaan itu, tergantung Tuhan yang mana yang kamu tanyakan. Kalau Tuhan yang kamu tanyakan itu adalah Tuhannya orang Kristiani, ya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, Allah itu tampil sebagai Allah yang mau menderita. Maka Tuhan yang kita cari, barangkali Tuhan yang sedang menangis, sudah alami di masa pendapat ini, yang barangkali memperbaiki kehidupan kita bersama, termasuk memperindah bumi kita, termasuk membersihkan bumi kita, membersihkan langit-langit kita, sehingga sekarang bisa berwarna biru. Udara kita menjadi bersih, jalanan kita tidak macet, lubang ozon sudah tertutup kembali, saya dengar. Bukankah ini tanda-tanda kemuliaan Allah? Mari kita muliakan Allah dengan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada kita. Memperkenalkan kebaikan Tuhan, kemuliaan Allah kepada sesama kita dengan memuliakan martabat manusia, termasuk sesama kita, saudara-saudara kita, anggota keluarga kita yang membutuhkan perlindungan kita. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih sekali Romo Edi. Dahsyat, pasti kita diberkati dengan begitu indahnya apa yang tadi Romo sampaikan, bahwa Tuhan yang mulia itu juga hadir di dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Termasuk di saat pandemi seperti ini, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di dalam Yesus yang mungkin sedang juga sedih dan memerlukan bantuan kita. Seperti teman-teman di LDD juga membantu begitu banyak. Kita akan teruskan mungkin dengan sharing dari sahabat kita, Bapak Agan Wirya. Guru Agan Wirya ini adalah salah satu tokoh di PCS 1. Dia juga pasti akan share begitu baiknya Tuhan yang Maha Mulia itu telah berkarya melalui dia kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada kelompok. Kepada Bro Agan Wirya, dipersilahkan. Sekali lagi, Romo Edi matur nuwun sanget. Nanti kami akan butuh berkat yang luar biasa dari Tuhan melalui Romo Edi. Shalom. Kedengaran nggak suaranya? Shalom. Selamat malam, Romo. Shalom. Malam semuanya. Salam sehat ya. Tetap di rumah. Terima kasih buat pengurus Selatan 1
yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing malam ini. Sharing saya ini kelihatannya sangat-sangat sederhana. Tapi buat saya sangat berarti sekali bagaimana pengalaman saya bersama Yesus. Ketika suatu akhir bulan, chapter selatan akan mengadakan misa, itu mungkin sekitar 16 atau 17 tahun yang lalu. Saya yang ditugaskan untuk mempersiapkannya. Dan merasa saya sudah dikasih tugas, saya cari pinjaman alat-alat misa. Saya pinjam dari seorang teman. Dan waktu sorenya, ketika saya ke rumahnya untuk mengambil benda-benda rohani itu, saya ketemu istrinya. Tapi waktu ketemu saya lihat rasanya istrinya kurang bersahabat nih. Tampak dari ekspresi mukanya, dari tutur katanya juga. Bayangin, dia ngomong ke saya berulang-ulang, kapan dikembaliin? Besok mau dipakai. Jangan salah ya, diulang-ulang berkali-kali. Ya waktu itu saya kesal juga sih, dan agak tersinggung gitu. Tapi dalam hati saya berdialog dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, akan lebih baik kalau kita punya sendiri. Sehingga kita bisa menghadirkan Engkau lewat Ekaristi. Dan juga kita tidak repot-repot lagi cari pinjaman ke mana-mana. Saya cuma bilang, Tuhan, tolong bukakan jalan. Itulah doa saya waktu itu. Dulu Selatan 1 punya alat-alat misa yang dipinjamkan dari salah satu pengurus. Tapi kemudian dikembalikan. Nggak mau dipakai. Jadi selang beberapa bulan kemudian, itu bisa-bisanya ada teman saya yang telepon. Dia tahu saya prodiakon. Dia bilang dia mau tolong anterin saya ke obor. Dia mau beli peralatan untuk misa di lingkungan. Karena dia nggak ngerti apa aja yang mesti dibeli. Ya, saya bantu dia. Jadi singkat kata, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sehingga saya jadi tahu berapa sih biaya untuk beli alat-alat misa itu. Jadi setelah itu urusan alat misa untuk Ekaristi selesai untuk di meja altar. Setelah itu ada lagi problem lain. Problem lain ketika mau misa adorasi. Tiba-tiba monstran yang dijanjikan oleh salah satu pengurus, nggak dibawa rupanya, nggak ada lah. Jadi kita semua sedih ya, karena adorasi batal.
Dan peristiwa ini juga menjadi kesempatan lain buat saya. Saya berpikir, ya kan, untuk bisa lagi melayani. Dan rupanya ini tantangan baru lagi. Kembali saya juga dialog lagi dengan Tuhan, ya kan. Saya cuma bilang, Tuhan, saya lapor lagi nih. Saya ingin sekali beli monstran untuk adorasi. Tapi engkau kan tahu harganya kan lumayan mahal. Ternyata 8 bulan kemudian mimpi saya terrealisasi. Monstran bisa saya beli. Karena kebetulan saya dapat bonus. Tanpa pikir panjang lagi, saya begitu dapat, saya langsung beli aja. Inilah kesempatan kedua kalinya yang Tuhan berikan pada saya. Dan rasanya Tuhan selalu memberikan kesempatan melalui peristiwa-peristiwa. Dengan adanya monstran, alat misa sudah lengkap. Dengan demikian pelayanan di PCS 1 bisa lancar. Menjadi mudah, koordinasinya juga dengan adanya benda-benda itu. Pernah sekali ada kejadian yang agak lucu. Romo yang akan membawakan misa nggak bawa kasulastola. Wah, kita semuanya kalang kabut. Terpaksa cari pinjaman, ya. Kita cari pinjaman dari gereja terdekat. Cuma memang akhirnya kasihan umat, misa jadi molor. Jadi Bapak Ibu, Bro and Sis, awalnya semua itu hanya untuk kebutuhan kelompok saja di PCS 1 dengan adanya alat-alat misa yang lengkap. Tapi dalam perjalanan waktu berubah menjadi lebih luas lagi. Alat misa dan kelengkapannya termasuk keyboard sering juga dipinjam oleh komunitas lain seperti komunitas Jumper, SEPX, lingkungan, ini juga di Prodiakon. Walau kadang-kadang ada juga salah satu yang rusak atau hilang. Tapi saya pikir itu sudah risiko lah. Jadi dari kejadian-kejadian ini, saya menyebutnya sebagai pengalaman iman saya. Saya merasa ada gerakan roh yang tidak langsung, tapi ada prosesnya. Bagaimana dalam perjalanan hidup, melalui peristiwa-peristiwanya, sampai saya bisa mengadakan benda-benda rohani ini. Inilah buah-buah roh yang kita dapat. Saya mendapatkan kesempatan untuk melayani orang lain, untuk mereka ketemu Yesus. Dan ini semua bukan untuk suatu kebanggaan. Ini semua adalah suatu kebahagiaan. Sebab dengan demikian kita ikut menghadirkan Tuhan ke banyak orang. Dan jangan pernah kita lupa doa. Karena apapun yang kita minta dalam nama Bapa pasti didengar, pasti dikabulkan. Silakan lihat Markus 11 ayat 24. Bunyinya begini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Romo, Ibu Bapak, Bro and Sis,
saya kira demikianlah sharing saya. Semoga sharing saya dapat menguatkan iman teman-teman semua. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam, dahsyat. Terima kasih Romo dan sahabat sekalian. Yang barusan bicara adalah Bro Agan Wirya yang di PCS 1 dikenal sebagai Richard Gere-nya PCS 1. Luar biasa beliau, semua perlengkapan misa ada. Ya, yang nggak punya mungkin tabernakel yang di gereja nggak dibawa tuh ya, tapi tabernakelnya ada di dalam hatinya. Terima kasih Bro Agan. Nah, nanti kita akan di depan kita nih ada di screen ada informasi yang bisa dicatat, bukan cuma dicatat tapi juga digerakkan isi dompetnya atau handphonenya untuk mentransfer apapun yang dikehendaki untuk bisa mengisi kas. Ya, silakan nomornya lengkap di situ. Tapi sebelum kita tutup nanti dengan ada pengumuman-pengumuman kecil, mari kita rangkum semua ini dengan doa. Yang tadi Romo sampaikan, kemudian yang tadi di-share oleh Pak Agan, ini menarik sekali. Saya senang dengan ayat 9 dari Yohanes 17 ini. Yang saya boleh baca adalah, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu. Dahsyat bukan? Kita semua adalah milik Allah, yang juga adalah milik Yesus. Menarik loh. Aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka? Mereka itu Bapak Paus. Mereka itu para uskup. Mereka itu para gembala termasuk Romo Edi. Mereka itu para dokter dan para perawat. Tapi mereka juga para penderita. Mereka itu adalah kita yang hadir pada malam ini. Dan kami percaya mereka adalah milik Allah. Kita hening sejenak. Allah Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mulia, yang kami selalu tinggikan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami percaya Tuhan, kami semua adalah milik-Mu. Untuk itu jagailah setiap kami Tuhan, untuk tetap setia sebagai milik kepunyaan-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk para paus, untuk para uskup, untuk Bapak Paus, untuk para romo. Mereka adalah gembala-gembala setia yang rendah hati. Biarlah Engkau sertai setiap mereka yang sungguh mempunyai kerinduan besar untuk kembali bersekutu seperti kami juga rindu untuk bersekutu dalam Ekaristi. Kami ingin bersyukur untuk peristiwa-peristiwa wafat, menderita, bangkit, ditinggikan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemimpin negara kami yang begitu bersusah payah memperhatikan begitu besar kebutuhan rakyatnya. Dan kini Engkau lihat bahwa Bapak Jokowi sudah mulai melonggarkan kesempatan untuk kegiatan ekonomi kembali bergairah. Ada begitu banyak ketakutan, tapi kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Engkau akan tolong setiap mereka, para pemimpin pemerintahan kami. Kami juga ingin berdoa untuk para dokter, perawat, para relawan kesehatan. Mereka adalah orang-orang yang Engkau sudah pilih untuk menjaga pasien, bahkan menjaga orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, tolonglah setiap dari mereka, agar setiap mereka sungguh menikmati hadirat-Mu, agar mereka semua semakin percaya bahwa adalah kuasa-Mu yang mendampingi mereka, sehingga mereka melakukan begitu banyak kebaikan yang hanya berasal daripada-Mu. Kami juga ingin berdoa kepada warga PCS 1 yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit, yang mungkin bermasalah dalam pekerjaannya, yang mungkin mempunyai keluarga yang sungguh memerlukan jamahan-Mu. Tolonglah setiap mereka, Tuhan. Dan kami percaya Engkau perhatikan setiap kami satu persatu. Biarlah Engkau dengarkan doa dari setiap kami yang mungkin ingin mendaraskan doanya. Dipersilahkan.
Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan di dalam masa pandemi ini, Kau izinkan kami semakin hari semakin bertumbuh, terutama di dalam iman dan relasi dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau pelihara kami semua, sehingga kami akan berbuah nantinya, berbuah manis, terutama untuk kehidupan rohani dan untuk sesama kami. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa Kabulkanlah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau boleh curahkan di dalam kelompok PCS 1 ini Tuhan. Di mana begitu banyak orang-orang yang begitu tergerak hatinya Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan dalam kelompok ini. Kami berdoa Tuhan untuk Romo Edi yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih memiliki sahabat Pak Agan dan Bu Agnes yang begitu setia melayani PC1 ini Tuhan. Biarlah keluarga ini Kau berkati dengan begitu banyak berkat Tuhan, sehingga mereka selalu melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baiklah, doa-doa ini kita satukan dengan doa yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa Bapa kami kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kini kami mohon berkat Allah yang Maha Kuasa melalui Romo Edi. Semoga Allah yang Maha Kasih memberikan berkat, perlindungan, sukacita, damai sejahtera kepada kita semua, kepada keluarga dan semua orang yang kita doakan hari ini. Dan semoga Allah selalu melimpahi berkat, belas kasih dan perlindungannya sepanjang hidup kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Luar biasa, terima kasih sekali Romo Edi Mulyono. Terima kasih juga Bapak Agan dan Sis Agnes. Luar biasa ada di tengah-tengah kita. Selasa depan, tanggal 2 Juni, adalah Persekutuan Doa PCS 1 menampilkan pewarta Bapak Robi Yonosowoyo, sharernya Mbak Grini Dewayanti, temanya Roh Kudus memperbarui segalanya. Terima kasih, pasti kita akan berkumpul lagi. Jaga kesehatan semua. Amin, terima kasih. Ya. Romo juga ya, Romo Edi. Mari.